Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda hari ini? Apa harapkan Ananda dalam keadaan sehat walafiat? Amin ya rabbal alamin. Baik Ananda, dalam pertemuan kita kali ini, pada video pembelajaran kita akan membahas kelanjutan materi kita pada bab 2. Ya, kita akan membahas nanti mengenai macam-macam kedaulatan. Jadi, silahkan Ananda simak video pembelajaran kita ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti ya Ananda buat catatan di dalam buku catatan khusus PPKN dari setiap penjelasan yang diterangkan dalam slide video kita ini. Setelah selesai Ananda membuat catatannya, nanti Ananda foto dan Ananda kirimkan ke dalam WA grup kita sebagai tugas kita yang keempat. Baik Ananda, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita hari ini kita mulai. MTSN 1 Padang Pariaman, materi PPKN kelas 8 semester 1 bab 2 tahun pelajaran 2020-2021. Judul Macam-macam Kedaulatan. Sebelum kita lanjut membahas mengenai macam-macam kedaulatan, kita akan melihat terlebih dahulu mengenai pengertian kedaulatan secara umum. Pada video kita sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengertian kedaulatan. Pada pertemuan kita kali ini, video kita kali ini, kita ulang sedikit mengenai pengertian kedaulatan tersebut. Kita lihat. Pengertian kedaulatan secara umum dapat kita lihat bahwasanya kedaulatan ialah suatu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyat dalam negara tersebut. Kedaulatan juga adalah sebuah kekuasaan penuh untuk mengatur semua wilayah negara tanpa campur tangan dari suatu negara lain. Jadi dapat kita maknai, dapat kita pahami bahwasannya pengertian kedaulatan itu merupakan sebuah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang hanya berlaku pada seluruh wilayah dan pada segenap rakyat yang menghuni wilayah tersebut. Seperti kita orang Indonesia, warga negara Indonesia, kedaulatan negara Indonesia itu hanya berlaku khusus untuk rakyat Indonesia. Dan tidak ada negara lain yang berhak mencampuri urusan kedaulatan negara Indonesia. Itu maksud dari pengertian kedaulatan secara umum. Baik, kalian. Selanjutnya, di sini kita lihat macam-macam kedaulatan. Dapat kita lihat yang pertama, macam-macam kedaulatan itu yang pertama adanya kedaulatan Tuhan. Apa itu kedaulatan Tuhan? Kedaulatan Tuhan ialah suatu kedaulatan yang berasal dari Tuhan yang diberikan kepada suatu raja atau penguasa. Jadi kedaulatan Tuhan itu di mana teorinya mengatakan kedaulatan itu berasal dari Tuhan yang dititipkan atau diberikan kepada suatu raja atau penguasa. Itu dia. Karena suatu kehendak Tuhan menjelma ke dalam diri raja atau penguasa. Ini alasannya. Jadi kita ulang lagi. Kedaulatan Tuhan ialah suatu kedaulatan yang berasal dari Tuhan
yang diberikan kepada suatu raja atau penguasa. Kenapa? Karena suatu kehendak Tuhan menjelma ke dalam diri raja atau penguasa. Maka seorang raja dianggap sebagai utusan Tuhan atau wakil Tuhan atau titisan dewa. Semua peraturan yang dijalankan oleh suatu penguasa bersumber dari Tuhan. Oleh karena itu, rakyat harus mematuhi dan tunduk kepada suatu perintah penguasa. Itu dia. Jadi dalam teori kedaulatan Tuhan ini, ya rakyat harus tunduk terhadap peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa atau pemimpin. Nah, kalau dalam negara itu yang memimpin negara itu adalah raja, maka rakyat harus tunduk terhadap peraturan-peraturan yang dibuat oleh raja. Rakyat tidak boleh membantah. Kenapa? Karena raja atau yang dijadikan pemimpin dalam suatu negara tersebut merupakan titisan dari Tuhan. Makanya rakyat harus mengikuti setiap peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh seorang raja atau seorang pemimpin dalam teori kedaulatan Tuhan ini. Nah, kita lihat. Penganut paham dari kedaulatan Tuhan ini, ya. Penganut paham teori kedaulatan Tuhan ini, yang pertama Agustinus. Yang pertama ya, Agustinus. Yang kedua, Thomas Aquinas. Ya. Yang ketiga, Marsilius. Dan yang keempat, F.J. Stahl. Jadi ada 4 tokoh yang menganut paham kedaulatan Tuhan. Siapa dia? Itu tadi. Yang pertama, Agustinus. Yang kedua, Thomas Aquinas. Yang ketiga, Marsilius. Dan yang keempat, F.J. Stahl. Teori kedaulatan Tuhan pernah diterapkan di negara Ethiopia pada masa Raja Haile Selassie, Belanda, dan Jepang pada masa Kaisar Tenno Heika. Jadi ada beberapa negara ya pada zaman dahulu itu yang menerapkan teori kedaulatan Tuhan. Yang pertama negara Ethiopia di bawah masa pemimpin Raja Haile Selassie. Yang kedua adanya negara Belanda. Yang ketiga negara Jepang di bawah kepemimpinan Kaisar Tenno Heika. Ya. Kaisar Tenno Heika. Nah, itulah negara dan tokoh yang menganut kedaulatan Tuhan. Kalian yang kedua adanya kedaulatan raja. Kedaulatan raja ialah suatu kedaulatan suatu negara yang terletak di tangan raja. Karena seorang raja ialah penjelmaan kemauan Tuhan dan juga bayangan dari Tuhan. Jadi hampir sama ya, antara kedaulatan Tuhan dengan kedaulatan raja sama. Kalau dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan menjelma ke dalam diri para raja atau para pemimpin dalam negara. Sedangkan kedaulatan raja, nah dalam teori kedaulatan raja ini mengatakan bahwasanya ya raja itu merupakan penjelmaan kemauan Tuhan atau bayangan dari Tuhan. Artinya seorang pemimpin merupakan cerminan atau bayangan dari Tuhan. Ini menurut kedaulatan raja. Agar suatu negara kuat dan kokoh, seorang raja harus memiliki kekuasaan yang kuat dan tidak memiliki batasan. Sehingga rakyat harus rela menyerahkan hak-haknya
dan kekuasaannya kepada seorang raja. Jadi dalam teori kedaulatan raja ini, ya, rakyat harus tunduk, harus patuh kepada raja selaku pemimpinnya. Apa yang menjadi hak-haknya dan apa yang menjadi kekuasaannya dari seorang rakyat, itu harus mereka relakan untuk dikuasai atau diserahkan kepada raja selaku pemimpin dari negaranya atau dari wilayahnya. Itu yang disebut dengan kedaulatan raja. Lihat, tokoh-tokoh yang memiliki paham kedaulatan raja. Ada beberapa tokoh yang memiliki paham kedaulatan raja. Yang pertama yaitu Niccolo Machiavelli. Yang pertama, ya, Niccolo Machiavelli. Yang kedua, Jean Bodin. Yang ketiga, Thomas Hobbes. Dan yang keempat, F. Hegel. Jadi ada 4 tokoh yang menganut teori kedaulatan raja. Sekali lagi Pak ulang, ada 4 tokoh yang menganut teori kedaulatan raja. Siapa tokoh-tokohnya? Nah itu tadi. Yang pertama adanya Niccolo Machiavelli. Yang kedua ada Jean Bodin. Yang ketiga ada Thomas Hobbes. Thomas Hobbes. Ya. Dan yang keempat F. Hegel. Teori ini atau teori kedaulatan raja ini pernah diterapkan di negara Prancis. Ya. Jadi teori kedaulatan raja ini pernah diterapkan pada negara Prancis pada masa kepemimpinan Raja Louis ke-14. Ya. Jadi dalam masa kepemimpinan Raja Louis ke-14, nah, Prancis memiliki paham kedaulatan raja. Namun, pada zaman modern yang pada saat ini, model kekuasaan kedaulatan raja telah ditinggalkan oleh negara-negara di dunia. Karena kedaulatan raja cenderung menciptakan sebuah kekuasaan yang tidak memiliki batas atau absolut dan semau dan otoriter. Itu dia. Jadi teori kedaulatan raja ini ya, sifat kepemimpinannya itu tidak terbatas. Artinya tidak terbatas ini tidak ada orang yang bisa membantah setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh seorang raja. Apa keinginan raja harus dipenuhi oleh rakyatnya atau yang dipimpinnya. Makanya pada zaman modern, teori kedaulatan raja ini dihapuskan. Banyak negara-negara di dunia tidak memakai lagi dalam teori kedaulatan raja ini. Karena sifatnya itu otoriter. Ya, tidak bisa diberi masukan. Ya, artinya memaksa kehendaknya kepada rakyat. Itu sifat dari seorang pemimpin dalam kedaulatan raja ini. Baik, selanjutnya kita lihat yang ketiga, kedaulatan negara. Kedaulatan negara ialah suatu kekuasaan pemerintahan bersumber dari suatu kedaulatan negara. Oleh karena sumber kedaulatan dari negara, maka negara dianggap mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Dan kekuasaan itu diserahkan kepada raja atas nama suatu negara. Jadi maksudnya dalam teori kedaulatan negara ini, bahwasanya negara ini dianggap mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Ya. Dan kekuasaan negara yang tidak terbatas ini, nah, diserahkan kepada seorang raja dalam melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, dalam memimpin rakyatnya, nah, negara menyerahkan tampuk kekuasaannya itu tadi kepada
seorang raja. Suatu negara berhak untuk membuat aturan hukum. Oleh karena itu, negara tidak wajib tunduk kepada hukum. Ini ciri khasnya ya. Ciri khasnya dalam teori kedaulatan raja, ya. Negara itu ya berhak untuk membuat aturan hukum. Ya. Negara berhak membuat aturan hukum, tetapi tidak wajib tunduk kepada hukum tadi. Artinya, hukum hanya berlaku untuk rakyat. Itu deh. Pengikut teori kedaulatan negara ini, ya, ada beberapa tokohnya, ya, ada 2 tokoh dalam teori kedaulatan negara ini yang menganut teori kedaulatan negara ya. Tokoh yang menganut teori kedaulatan negara ini yang pertama yaitu George Jelinek, ya. George Jelinek dan Paul Laban, ya. 2 tokoh yang menganut teori kedaulatan negara. Yang pertama George Jelinek dan Paul Laban. Teori kedaulatan ini pernah diterapkan di Rusia pada masa kekuasaan Tsar dan negara Jerman pada masa Hitler serta negara Italia. Nah, jadi teori kedaulatan negara ini ternyata pernah diterapkan dari beberapa negara, ya. Sekali lagi kita lihat, yang pertama negara yang pernah memakai kedaulatan negara ini adalah Rusia pada masa kekuasaan Tsar atau Tsar, ya. Kemudian negara Jerman pada masa kepemimpinan Hitler. Kemudian negara Italia. Nah, itulah negara yang pernah menerapkan kedaulatan negara. Baik, Ananda, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Kalian, kedaulatan hukum. Ini yang keempat ya, macam-macam kedaulatan itu. Nah, yang keempatnya adalah kedaulatan hukum. Kalian, kedaulatan hukum ialah suatu kekuasaan tertinggi. Ya. Kedaulatan hukum ialah suatu kekuasaan tertinggi. Kekuasaan negara harus bersumber pada sebuah hukum. Ya. Hukum merupakan kekuasaan tertinggi. Ini ciri khas dari kedaulatan hukum. Kekuasaan negara, ya, itu harus bersumber dari sebuah hukum. Itu ciri khas dari kedaulatan hukum itu. Sedangkan hukum bersumber pada suatu rasa keadilan dan kesadaran hukum. Ya. Oke. Jadi sudah ada urutannya ya. Sudah ada urutannya. Yang pertama, hukum itu merupakan kekuasaan tertinggi. Kekuasaan negara harus bersumber pada hukum. Dan hukum bersumber pada suatu rasa keadilan dan kesadaran hukum. Ini ciri khas dari kedaulatan hukum itu. Berdasarkan teori ini, ya, suatu negara diharapkan menjadi sebuah negara hukum. Artinya, ya, semua tindakan suatu penyelenggara negara dan rakyat harus berdasarkan hukum yang berlaku. Ya, itu dia. Ini setiap tindakan suatu penyelenggara negara dan rakyat ya harus berdasarkan hukum yang berlaku. Ya, artinya pemerintah maupun rakyat, setiap tindakan-tindakan yang diambil, setiap tingkah laku yang ditunjukkan, itu tidak boleh bertentangan dengan yang namanya hukum. Nah, ini dalam teori kedaulatan hukum tersebut. Nah, kalian, penganut teori ini adalah yang pertama H.K. Yang kedua Immanuel Kant dan Cronenberg.
Cronenberg, ya. Ada 3 tokoh yang menganut teori kedaulatan hukum. Ya. Ada 3 tokoh yang menganut teori kedaulatan hukum. Yang pertama, H. Grabe. Yang kedua, Immanuel Kant. Dan yang ketiga, Cronenberg. 3 tokoh yang menganut paham atau teori kedaulatan hukum. Dan biasanya kedaulatan hukum ini diterapkan di sebahagian besar negara di Eropa dan Amerika. Ini sebagian besar teori kedaulatan hukum ini diterapkan di negara Eropa dan Amerika, di mana teori kedaulatan hukum ini. Jadi ada negara, ya, lagi ada 2 negara yang menganut kedaulatan hukum ini. Ya, yang pertama negara-negara di Eropa dan yang kedua Amerika. Udah. Nah, kedaulatan yang kelima yaitu kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat ialah suatu kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Rakyat memberikan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjalankan suatu pemerintahan melalui perjanjian kontrak sosial. Adalah bahwasanya kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Rakyat memberikan suatu kekuasaan kepada penguasa untuk menjalankan suatu pemerintahan melalui perjanjian atau yang disebut dengan kontrak sosial. Itu dia. Pemimpin negara dipilih dan ditentukan atas kemauan rakyat melalui perwakilan yang duduk dalam suatu pemerintahan. Dan sebaliknya, penguasa negara harus mengakui dan melindungi suatu hak-hak rakyat serta menjalankan sebuah pemerintahan berdasarkan aspirasi rakyat. Jadi makanya ya, sering secara umum kita sebut kedaulatan rakyat itu merupakan kekuasaan tertinggi berasal dari rakyat. Artinya dari rakyat untuk rakyat dan kembali lagi kepada rakyat. Ya. Hampir sama dengan pengertian apa namanya itu demokrasi, ya. Bersama dengan demokrasi. Ya. Tapi cuman dalam kedaulatan rakyat ini ciri khasnya kekuasaan tertinggi itu berada untuk rakyat. Kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Itu dia. Kita lihat lagi. Apabila penguasa negara tidak dapat menjamin suatu hak-hak rakyat dan tidak bisa memenuhi aspirasi rakyat. Oke, maaf. Paulang. Apabila penguasa negara tidak dapat menjamin suatu hak-hak rakyat dan tidak bisa memenuhi aspirasi rakyat, maka rakyat bisa mengganti pemimpin tersebut dengan pemimpin yang baru. Ini dia teori dalam teori kedaulatan rakyat tersebut. Ya, jadi apabila pemimpin itu dirasa tidak bagus, tidak baik dalam aturan kepemimpinannya, ya, tidak ada membawa perubahan, maka rakyat berhak dan berkuasa untuk mengganti, ya, pemimpinnya ke pemimpin yang baru. Nah, itu dia kelebihan dari kedaulatan rakyat. Penganut teori ini ialah Solon. Yang pertama, ya. Tokoh yang menganut teori kedaulatan rakyat yang pertama yaitu Solon. Yang kedua, John Locke. Yang ketiga,
Montesquieu. Ya. Montesquieu. Dan yang keempat, J.J. Rousseau. Ya. Jadi ada 4 tokoh ilmu pengetahuan yang menganut teori kedaulatan rakyat. Sekali lagi Pak ulang, tokoh-tokoh yang menganut teori kedaulatan rakyat ini, yang pertama Solon, yang kedua John. Ideologi dan suatu kebudayaan masing-masing negara. Jadi teori kedaulatan rakyat ini ya, ternyata hampir semua negara-negara di dunia menerapkannya. Ya. Hampir semua negara-negara di dunia memakai teori kedaulatan rakyat ini. Namun, penerapannya dalam masing-masing negara tergantung kepada pemimpin negaranya, kemudian ideologi negaranya, dan termasuk juga kepada kebudayaan masing-masing negara. Nah, ada 3 faktor ya, 3 faktor yang mempengaruhi negara tersebut memakai kedaulatan rakyat atau tidak ya. Yang pertama tergantung kepada pemimpinnya atau rezim penguasanya. Yang kedua ideologi negaranya. Yang ketiga berdasarkan kebudayaan dari masing-masing negara. Udah. Oke Ananda, demikian pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih atas semangat dan perhatiannya dalam belajar. Pesan apa? Ya, jangan pernah ilmu pengetahuan itu didiamkan. Setiap buku-buku pelajaran ya yang dapat menambah ilmu pengetahuan kita, hendaknya kita baca dan kita pahami. Oke. Terakhir, tugasnya tolong segera diselesaikan ya. Mencatatnya tolong segera diselesaikan, difoto dan dikirimkan ke dalam WA group. Baik Ananda, terima kasih atas perhatiannya dan semangatnya dalam belajar. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.